Saya waktu jadi menteri itu memindahkan nelayan Cirebon ya sama Indramayu sebagian ke Maluku itu 50% kembali Mas tuh. Padahal fakta teknisnya sejak tahun 86 yang namanya Pantura dari garis pantai sampai dengan sekitar 10 km ke arah laut itu udah overfishing Mas. Waktu Ketua Umum BNI Muhammadiyah almarhum Buya Safai, saya di Dewan Penasehat bersama Bapak Malik Fajar, Pak Hatta Rajasa, Pak Amin Rais. Waktu PBNU Kiai Said Agil Siroj saya penasehat bidang ekonomi. Itulah laut luas, kemudian dinamik jadi harus aktif ya, produktif itu, kemudian terbuka, dan keempat Mas kolaboratif. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita berjumpa lagi di Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Al-Bahru Ma'dinul Hadharah, laut adalah sumber peradaban. Tapi di negeri yang maritim ini justru laut lebih banyak dipunggungi, kecuali oleh segelintir orang yang memang benar-benar paham nilainya. Salah satunya adalah Profesor Rohmin Dahuri. Beliau adalah pakar kelautan, guru besar, dan mungkin satu-satunya orang yang konsisten, istiqomah, fokus hingga hari ini bicara soal laut, tapi bukan sekedar sebagai sumber daya, tapi sebagai amanah Islam dan jalan menuju masa depan bangsa. Dan hari ini kita akan menyelami banyak gagasan, ide dari samudra pemikiran Prof. Rohmin. Tapi sebelum itu teman-teman Ikhbarian sabar dulu, kita tengok dulu ada apa di ikhbar.com hari ini. Yang pertama ada laut tak selamanya biru ternyata. Dulu hijau kelak ungu. Jadi sekarang kita lihat biru. Gak tahu nanti kita cross check ke analisanya Prof. Rohmin. Jadi dulu hijau miliaran tahun lalu. Nanti kelak kalau udah rusak itu akibat kontaminasi yang berbeda jadi ungu gitu. Teman-teman kalau penasaran bisa kunjungi langsung di ikhbar.com. Berita kedua ada Prof. Rohmin Dahuri. Ini akhir Juni lalu. Ada amanat pesan yang menarik dan sedikit berbeda dari seorang tokoh nasional. Santri harus jadi pelaku ekonomi. Ini memang sentakan luar biasa dan kita harus sadar teman-teman. Agama tentu penting, personal akhlak tentu penting, tapi ini kadang jadi faktor lain yang bisa mempengaruhi yang pertama yang kedua tadi. Soal akhlak, soal lain-lain. Kita harus mulai konsen, fokus dan profesional, terutama soal sumber daya alam. Kalau nggak dikelola oleh orang-orang yang baik, ya gini jadinya gitu. Oke teman-teman bisa kunjungi langsung di ikhbar.com. Nanti pesan dari Prof. Rohmin tepatnya seperti apa. Hari ini kita langsung matur. Prof, sebelumnya matur nuwun sangat sudah hadir di Pondok Pesantren Ketitang, terutama di studio Ikhbar ini. Kemarin saya menerima agenda schedule dari ajudan Prof, itu padat luar biasa. Gimana Prof cara tetap fit? Kan lihat Prof. Rohmin itu bugar terus, segar terus. Itu bagaimana caranya agar tetap fit, kemudian apa yang Prof. Rohmin jadikan tujuan atau semangat, ini saya harus jalani tiap hari gitu tanpa jeda. Pertama kiat fit itu passion, jadi kita punya kecintaan sama pekerjaan kita ya. Saya memang terlahir mungkin dari Allah sebagai pakar, jadi saya senang membaca, senang berbagi gitu. Dan alhamdulillah dalam luar negeri rata-rata sekali itu seminggu saya ceramah tuh atau bahkan dua gitu. Bahkan grupnya Pak Jaya Suparna itu lagi mau menobatkan saya sebagai orang yang paling produktif dan paling sibuk seluruh Indonesia. Nah yang kedua mohon maaf untuk para pendengar ya, saya tidak bermaksud suci tapi ini pengalaman di hidup saya. Kita dekat ke Allah aja. Jadi kita niatkan semua karena Allah gitu. Nah saya mau nangis gitu. Kenapa nangis? Bahagia bener ya. Ya sebagai manusia biasa adalah 10% suka bete atau ini, tapi kan wajar ya, bukan malaikat. Tapi in general my life is very happy dan dynamic tuh. Walaupun Mas Sobhi tahu saya pun pernah difitnah gak karu-karuan gitu. Tapi udahlah niat karena Allah ya, bahwa tujuan hidup tuh hanya akhirat ya. Di dunia kan paling 100 tahun dan ternyata memang menurut ilmu psikologi benar itu. Karena orang stres kan kalau mempersepsikan sesuatu tuh masalah. Dan masalah kan definisinya menurut ilmu manajemen kalau ada perbedaan atau gap antara yang kita inginkan dengan yang kita capai kan. Kalau tujuannya dunia kan Mas, ingin jadi presiden, jadi menteri, ingin jadi orang kaya, ingin jadi populer ya.
pencitraan gitu kan pasti ada gap itu. Karena memang di dunia itu menurut Allah dalam Al-Quran ya mataul gurur, senda guru, ujian dan seterusnya gitu. Nah tetapi kalau apa itu amal kita, entah itu ceramah, menulis, membaca, memberi pencerahan, menanam mangrove kayak tadi gitu, memberdayakan masyarakat, bukan untuk pencitraan supaya kita jadi gubernur, supaya kita jadi presiden, menteri, lalu nothing tulus tuh, kalaupun misalnya teman yang kita tolong ya nggak ngucapin terima kasih atau malah ditulung mentung. Ditulung mentung gitu ya. Sekali lagi pengalaman hidup saya, kalau kita niatkan karena Allah dan kita kejar surga di akhirat itu benar-benar menjadi healing proses ya yang dahsyat itu Mas Sobi itu. Saya mohon doa ya semoga kebugaran dan kelincahan fisik saya itu menjadi ajang dakwah untuk generasi muda ya, bahwa hidup tuh tidak harus tidak bahaya kalau yang dikejar itu hanya dunia gitu. Karena tadi berarti akan ada gap kan masalah. Nah, kalau kita masalah pasti nembaknya ke jiwa kita, ke psikis kita. Kalau psikis, fisik terdampak begitu. Tadi Prof sudah jujur soal tidak selalu mulus. Ada kecewa, ada sakit hati, ada apa. Nah yang penting untuk anak-anak muda ini Prof, teman-teman yang ikhbarian ini, kita menyebut penontonnya ikhbarian. Itu bagaimana caranya ketika menemui itu? Ia dekat dengan Allah. Caranya gimana untuk meyakinkan ini gak apa-apa, kita tetap lanjut, tetap terus bergerak seperti biasa gitu. Perlu proses Mas. Jadi dalam Islam, jam terbang juga. Iya, Islam kan luar biasa. Saya alhamdulillah betulan guru besar analisis sistem di IPB itu. Jadi setelah saya mempelajari ilmu sistem, wah sangat sesuai dengan sains itu. Coba lihat input Allah kepada setiap manusia kan sama. Yaitu ketika Allah alastu birobikum, jawab roh itu qalu bala sayyidina. Jadi semua orang sebenarnya ditakdirkan untuk beriman kepada Allah gitu. Nah tapi di proses ada yang cara A, cara B, ada yang cara Islam. Ya kan Mas. Dan Islam tuh pedoman hidup yang sangat lengkap tuh. Ada pedoman hidup hubungan antara kita dengan diri kita sendiri. Mau naik ke tempat tidur ada aturannya, mau tidur ada doanya, tidur miring ke kanan, dan ternyata menurut ilmu kedokteran modern itu yang ini mau masuk ke kamar mandi kaki kiri very detail itu. Dan sekarang katakanlah dalam 20 tahun terakhir semua terbukti ya secara kesehatan, secara medis itu bagus. Yang kedua hubungan manusia dengan Allah, habluminallah udah diatur, udah ada sholat. Disitulah ya Mas, mohon maaf ya karena ini insya Allah bentuk dakwah dan berbagi kehidupan ya. Saya mengalami yang namanya tahajud very powerful tuh. Jadi jadi ajang kontemplasi malah. Ajang kontemplasi dan ajang tadi kita secara internal terus menerus ya diyakinkan jiwa dan fisik kita bahwa akhirat itu ada, bahwa hidup yang abadan abada yang tidak sendaguro, yang adil itu di sana gitu. Sehingga itu yang membuat healing kita Mas. Kalau kita dizolimi orang, aduh saya mau nangis sekarang. Sementara gitu. Semua. Ya sebagai manusia biasa tadi, saya waktu periode presiden tertentu, udah santer mau jadi menteri lagi. 2 jam ini panas perut, agak kembung-kembung. Setelah itu alhamdulillah selesai itu. Karena niat kita jadi menteri, niat kita jadi presiden, niat kita jadi orang kaya ya, semua untuk kebajikan. Kalau kaya haruslah seperti Abdurrahman bin Auf. Jangan kaya seperti Korun. Kalau kita jadi pejabat jangan seperti Haman gitu, tapi jadilah seperti Sayyidina Ali kan itu. Kalau kita jadi presiden jangan seperti si Fir'aun kan. Jadilah seperti Rasulullah begitu. Dan sekali lagi itu yang mudah mendoa ya. Jangan supaya husnul khotimah karena saya udah nikmat hidup tuh. Bener Mas Hobi tuh. Dengan nomor 67 yang bayangkan waktu bulan Juni saya setengah bulan di Prancis 2 event kelautan dunia yang diselenggarakan PBB di Nice ya. Kemudian minggu berikutnya saya di Paris sebagai pembicara utama juga, keynote speaker mengenai cold chain system, sistem rantai dingin untuk 3 sektor yaitu agriculture, pertanian, fisheries, perikanan dan sektor kesehatan. Forum 500 para pakar lain. Kembali ke sini
langsung ceramah di IPB tuh besoknya ke Nias, Nias Selatan tuh Luar Mas. biasa energinya. Nah jadi kalau Mas Sobi dan pemirsa Ikhbar ini ya, karena saya ditanya dan saya berdoa kepada Allah bukan ria ya. The closer you are to Allah, makin dekat ke Allah, hidup benar-benar tanpa beban itu. Tapi sekali lagi sebagai manusia biasa ada 10% tuh agak kesel, agak kecewa gitu, tapi just 10%. Tapi akhirnya kami menyaksikan Prof bahwa nothing tulus atau penghambaan penuh kepada Allah yang dilakukan Prof itu tidak pada konflik doang. Termasuk sampai sekarang kita itu berusaha menghindari betul supaya nggak ngarah ke sana, Prof, dengan enaknya, dengan santainya. Itu sesuatu yang biasanya orang tutup rapat-rapat, pengalaman yang traumatis itu misalnya gitu, Prof. Tapi Prof dengan noting karena tulus. saya ingin ya saudara, teman, sahabat rakyat Indonesia bahkan rakyat dunia itu hidup bahagia, Mas. Iya. Dan saya punya keyakinan dan pengalaman hidup saya mengajarkan begitu. Kalau kita menjalankan pedoman hidup yang dibuat oleh Tuhan itu pasti ini yang segala macam kan Tuhan yang punya kita, Tuhan yang punya alam semesta, Tuhan yang menjadikan kita jadi presiden, jadi menteri, jadi orang kaya, jadi orang miskin, Tuhan gitu. Hak kitanya berikhtiar dan berdoa, tetapi hasil kita tawakal kepada Allah. Itu yang membuat hidup kita nothing tulus ya. Dan makanya tadi saya bilang saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini tidak dicatat ria, karena saya sifat hidupnya menyayangi orang tuh Mas. Dan kalau Mas suatu saat nanti ketemu dengan sahabat saya dari Amerika, dari Inggris, dari Korea, akan mengatakan Rohmin orangnya baik sekali, benar itu. Dan luar biasa memang, saya deg-degan aslinya WA pertama ke Prof. Setingkat Prof gitu, dan respon teman-teman luar biasa. Prof mungkin agak masuk ke tema ya, meskipun nanti bisa masuk ke sisi-sisi lain itu. Predikat kepakaran Prof itu bukan hanya dari akademik, tapi dari kecil hidup dekat dengan laut. Bapak kan ya Prof? Ayah saya nelayan buta huruf di Gebang seperti Mas Sobi tahu. Ibu saya kelas 1 SD dan pedagang ikan memang, mengolah ikan jadi ikan asin, ikan jambal dan seterusnya. Jadi saya sejak kelas 4 ya kalau nggak salah sampai kelas 3 SMP itu sungguh-sungguh hampir setiap hari itu berangkat asar, pulang jam 6 ke laut dulu, entah itu nelayan bagan, jaring nilon gitu loh. Jadi saya merasakan betapa kehidupan nelayan tradisional itu serba gambling ya, untung-untungan karena kita nggak dibekali dengan fish finder, alat untuk mencari lokasi ikan. Dan mereka mencari sesuatu untuk hari ini ya Prof? Untuk hari ini subsisten betul, karena teknologinya sederhana segala macam ya. Maka 5 tahun saya sekolah kelautan dan perikanan di negara super maju Kanada itu inti dari kesejahteraan tuh ya teknologi modern itu. Di kita 95% nelayan tradisional dengan kapal ikan yang kecil. Sampai hari ini Prof? Sampai hari ini. Nah, maka waktu saya jadi menteri saya ingin mentransformasi itu. Tapi kan itu secara teknis mudah pelaksananya kan perlu sosiologi. Saya waktu jadi menteri itu memindahkan nelayan Cirebon ya sama Indramayu sebagian ke Maluku itu 50% kembali Mas tuh. Padahal fakta teknisnya sejak tahun 86 yang namanya Pantura dari garis pantai sampai dengan sekitar 10 km ke arah laut itu udah overfishing Mas. Overfishing itu tingkat penangkapannya udah lebih besar daripada kemampuan laut menyediakan ikan. Jadi banyak pemancing yang ketimbang ikannya. Banyak yang menangkapnya. Dulu Mas waktu saya kecil itu yang tadi kelas 4 SD itu perahu saya di sini 2 km baru ada perahu lagi. Cuma sekarang ke Gebang, Cirebon tuh perahu di sini nempel. Kayak nadran tiap hari ya. Iya, dalam bahasa Inggrisnya bumper to bumper. Jadi jaring tuh sambung menyambung. Oh, jadi Prof pernah menginisiasi kayak model transmigrasi kalau pertanyaannya. Iya, dulu saya ada program yang kalau orang tahu itu benar-benar jitu itu yang namanya relokasi nelayan. Karena waktu itu saya menghindari kata-kata transmigrasi. Transmigrasi kan stigma negatif tuh, gagal tuh. Padahal sih yuk diantar ke ikan yang lebih banyak gitu ya. Intinya gitu. Cuman ya itu teman-teman saudaraku nelayan pantur umumnya kan punya paradigma hidup gitu. Mangan orang mangan kumpul. Asal kumpul ning omah. Asal tetap ning Gebang. Asal tetap Gebang. Nah itulah pentingnya kolaborasi Mas. Mohon izin ya harusnya para kiainya mendukung kita. Banyak pihak. Para pendetanya penyuluhan Pak bahwa bumi Allah itu bukan hanya di Pantura tapi di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kan gitu Mas. Nah ini yang menarik Prof.
dari kecil sampai remaja kemudian dewasa hubungan terus sama laut. Kalau saya memahami prinsip nilai hidup Prof hari ini tadi soal kepasrahan dan lain-lain, apa yang dipelajari dari laut nanti hingga Prof nemu jitu, oh solusinya begini, oh cara menghadapinya begini. Karena saya tahu persis bahwa Indonesia satu negara yang dalam hal potensi ekonomi kelautan terbesar di dunia, Mas. 77% wilayah laut kita, wilayah Indonesia adalah laut gitu. Dan saya udah hitung secara ekonomi itu ada 11 sektor yang bisa kita kembangkan. Nilainya bukan alang kepalang, 1,4 triliun dolar per tahun. Wow. Mas Sobi tahu nggak ekonomi kita seluruh Indonesia nih, namanya produk domestik bruto persis 1,4 Pak. Nah jadi dan sudah kami hitung di IPB bahwa kalau digarap secara profesional dengan iptek, dengan akhlak mulia, iya kan bisa 40 juta lapangan kerja Mas. Jadi sebenarnya bisa game changer ya, pengubah permainan. Kalau pemerintah tuh benar-benar menempatkan orang yang pada ahlinya gitu, yang tahu persis bagaimana mentransformasi laut dari sekedar potensi menjadi realitas keberkahan, kesejahteraan itu. Segitu seksinya laut dalam pemaparan Prof Rohmin. Tapi kenapa orang kita itu jarang yang tertarik? Selain memang secara kodrati memang lahir di sana gitu, Prof. Kayak teman-teman di Gebang dan lain-lain. Ya negara maritim banyak sarjana agamanya ketimbang sarjana kelautannya gitu. Kira-kira menurut Prof apa yang terjadi sebenarnya? Iya dua arah. Saya harus jujur ya. Artinya dua arah tuh dari kami sendiri juga orang pakar dan praktisi di bidang kelautan baru sedikit membuktikan bahwa usaha ekonomi di bidang kelautan, entah itu penangkapan ikan, entah itu perikanan budidaya atau aquaculture atau industri pengolahan seafood ya, atau industri biotek itu masih skala kecil ya, dan mohon maaf akeh sing gagal daripada sing berhasil. Misalnya tambak 10 tahun bagus, tiba-tiba tahun ke-11 wabah penyakit gitu. Maka saya selalu memberi semangat kepada teman-teman di kementerian, kepada teman peneliti, teman dosen, teman pengusaha, teman LSM, mari kita ini menerapkan ilmu. Mas, saya tuh lebih dari 10 kali diundang ke Norway. Tahu nggak? Norway itu ekspor terbesar itu berupa ikan salmon saja itu. Dan udah 55 tahun tuh Mas Sobi itu nggak pernah gagal. Setelah saya pelajari memang sains itu. Dari mulai hatchery ya, pembenihannya, iya kan. Serius mereka ya. Serius. Dan kalau kita kurnya habis selesai. Ya itu yang saya bilang kerjaan kita tuh angkat-angkat ayam tuh. Semangat 5 tahun atau setahun, setelah itu enggak itu. Jadi sekali lagi fakta kehidupan sejak zaman Romawi, sejak zaman kemasan Islam, the golden age of Muslim ya, sampai sekarang kapitalisme itu individu maupun suatu bangsa maju tuh kalau hidup tuh menerapkan sains ya. Kan ada hadis sahih itu bahwa kalau kau ingin menggapai akhirat harus dengan ilmu, dunia harus dengan ilmu gitu. Nah kita umat Islam malas membaca itu. Tahu nggak tingkat literasi bangsa Indonesia itu menurut UNESCO terendah, terburuk kedua di dunia. Kita hanya menang dari Botswana. Ya Allah, ini benar-benar shocking, mengejutkan saya. Kenapa shocking? Karena ayat pertama Al-Quran yang turun di muka bumi itu bunyinya Iqra, perintah membaca. Dan kita kemampuan literasi terburuk kedua di dunia. Padahal Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia gitu. Kan berarti ada something wrong dengan cara-cara kita mempelajari, mendalami dan menghayati agama. Menghayati Al-Quran, menghayati hadis, begitu Mas. Kekeliruan itu mungkin termasuk juga soal respons. Ketika Prof Rohmin ngomong teknologi itu penting, orang akan menabrakkan atau mengkonfrontasikan dengan tradisi dan keasrian laut. Wah, Prof Rohmin ini teknologi nanti mengganggu ekosistem laut. Nah, respon singkat ini biasanya muncul akibat apa ya? Tadi nggak ikro ya, Prof. Kemudian sebenarnya masih banyak PR lain seperti apa sih kita itu supaya kembali ke maritim, atau memang ada dampak buruk kalau kita kembali ke maritim sehingga ada sisi khusus atau yang menghalangi itu, Prof? Persepsi banyak saudara-saudara kita orang Indonesia bahwa sains teknologi itu merusak itu karena tidak belajar, tidak berilmu. Padahal dalam ilmu perikanan Mas ada ininya, bahwa yang dimaksud pemanfaatan berkelanjutan atau sustainable utilization itu bukan berarti kita nggak boleh nangkap, nggak boleh ini, boleh, cuman ada batasnya. Itulah pentingnya kuliah Mas gitu. Ada Mas di dunia perikanan tangkap tuh ada yang namanya
teori MSY bahasa Inggris, Maximum Sustainable Yield. Jadi setiap laut bisa kita survei itu Mas. Pantura tuh berapa tuh potensi produksi lestarinya atau dalam bahasa Inggrisnya MSY. Boleh nangkap sepanjang laju penangkapan per tahunnya tidak melebihi MSY tadi Mas. Kalau Pantura misalnya ya, kalau nggak salah sekitar 300.000 ton per tahun. Kenapa Pantura menjadi overfishing? Karena kita menangkap ikan di Pantura 500.000 Mas. Jadi kelebihan 200.000 setahun 2 tahun nggak apa-apa, tapi lama-lama kan induknya yang ketangkap itu Mas. Jadi sekali lagi Islam atau pembangunan berkelanjutan tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kanan tuh nggak boleh nangkap, nggak boleh nembang pohon. Ekstrim kiri tuh nangkap semena-mena, nggak ada koridor tadi begitu. Ada aturan mainnya. Ada gitu. aturan, ada juga yang namanya close season dan close area Mas. Di Kanada saya tempat kuliah ada waktu-waktu tertentu yang nggak boleh menangkap tuh Mas, karena pada saat itu ikan udang lagi pada bunting Mas itu. Dan itu data ilmiah kan Mas, ada penelitiannya. Ya, cuman pertanyaan loh, Rohmin kalau selama 2 bulan nelayan harus nganggur gimana? Kalau di Kanada itu ada namanya unemployment insurance tuh. Jadi dijamin nelayan tuh Mas pada saat musim yang nggak boleh nangkap itu kalau nggak salah $4.000 per bulan itu cukup lah untuk makan minum rumah gitu. Nah lalu dari mana Romi duitnya? Pada saat nelayan peak season musim ikan itu adalah ada yang namanya retribusi Mas. Jadi sebenarnya soal manajemen saja, manajemen aja bukan uang pemerintah gitu. Dan kalau manajemennya itu transparan, terbuka, nelayan pun ikhlas Mas, karena dia tahu bahwa uang yang dicabut untuk pada saat itu untuk dia lagi. Bagus kan? As simple as that ya. Tapi sekali lagi perlu orang yang tahu. Nah di Indonesia kan menentang hadis, ya kan ada hadis Nabi itu yang sahih itu, kalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya tunggu saat kehancuran gitu. Kalau seorang menteri membuat kebijakan yang salah, pemulihannya lama sekali Mas. Iya kan ada misalnya menteri yang melarang kapal ikan itu mengangkut kerapu hidup. Wah udah sekarang udah diambil dari Malaysia tuh kedikdayaan nomor 1 kita di bidang kerapu, karena pasar kerapu yang mahal kan pada saat hidup Mas bisa 1,5 juta per kilo, begitu fresh di es udah 300.000 itu Mas, dibeku 200.000. Nah sekarang market internasionalnya itu Hong Kong, Singapura, Shanghai itu udah diisi oleh Malaysia gitu. Sekarang kita untuk bangkit lagi kerapu itu ngos-ngosan tuh karena teknologi pembenihannya udah disalib oleh si Malaysia, pasarnya yang dulu pasar kita di ini. Itu ada seorang pejabat yang nggak ngerti ilmu, seolah-olah kan heroik gitu. Begitu Mas, jadi sekali lagi salah satu sebab kenapa potensi raksasa ekonomi kelautan tuh kok belum menjadi andalan atau competitive advantage bangsa ini, karena tidak the right person on the right place yang disuruh mengelola itu gitu, menurut saya. Yang kedua tadi kalau kritiknya gini sih Prof, kritiknya ya karena semuanya proses politik, jadi yang diangkat itu yang membantu. Kritik balik ke pakarnya, makanya pakar pada ikut kampanye gitu. Nah maka kita harus mohon maaf di era reformasi sungguh-sungguh rakyat Indonesia, maaf ya bukan karena saya jadi menteri beliau ya, Gus Dur sama Bu Mega, 0 rupiah ya itu. Dan waktu itu kan saya bukan dari partai politik, saya diangkat jadi menteri sebagai dosen saya. Belum ke PDI. Saya masuk PDI kan Februari 2013, saya pensiun menteri kan 2004 dari 2000. Jadi benar-benar Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati memilih saya karena betul tadi saya itu top markotop gitu, orang nomor 1 di bidang kelautan perikanan. Tapi sampai sekarang buktinya negara masih membutuhkan Prof ya, negara loh diwakili Prof. Ini yang lain pada kemana bro? Itu soal fastabiqul khairat ya, makanya saya pun kalau ngajar kembali ke kampus IPB selalu mendorong kader-kader saya di bawah, ayo unggulin saya itu dengan banyak membaca, dengan banyak menulis, dan kalau pemaparan itu sebaik mungkin sehingga orang akan ada repeated order istilahnya, undang kita lagi, itu kan indikasi gitu. Kalau kita diundang sekali
lalu nggak diundang lagi, itu indikasi si penyelenggara tuh nggak puas Pak gitu. Tapi memang perlu effort ya, perlu mata kayak saya ini itu baca terus itu, terus berdiskusi, mencermati kan gitu Pak. Nah jadi saya sih menginginkan generasi ke depan harus lebih baik lah daripada saya gitu ya, lebih top, lebih menguasai sains teknologi dan komunikasinya pun lebih baik kan gitu. Prof, kembali ke kami pengen mengenal banyak karena terinspirasi banyak hal dari Prof Rohman, tapi kita pengen mengenal lebih dekat nih Prof. Satu sisi kita melihat Prof Rohman itu orang yang eksklusif fokus istiqomah di soal kelautan. Tapi di sisi lain ini luas banget. Aneh loh, seorang Prof Rohman lahir di Cirebon tercatat di pimpinan pusat Muhammadiyah. Akrab sama orang-orang NU, Kiai NU, diundang acara-acara NU, mahasiswa, apalagi nelayan ya. Ini kok bisa kami ISMI, HMI, PMII masuk semua loh. Seorang jadi ada kontradiksi nih antara fokus eksklusivitas di soal kelautan, kepakaran kelautan, tapi zonanya luas. Itu Prof menyadari itu enggak, terus apa yang membuat itu terjadi Prof kira-kira? Mas Hobi, waktu masa kemasan umat Islam atau the golden age of Muslim dari mulai Fatu Makkah abad ke-7 kan itu Masehi sampai abad ke-18, jadi umat Islam pernah memimpin dunia 2/3 wilayah dikuasai Islam itu 11 abad loh Mas. Abad ke-7 sampai 18. Kapitalisme nih abad 18, sekarang 21 baru 3 abad loh Mas. Nah, ciri-ciri Mas waktu zaman kerja seseorang tuh bisa menguasai beberapa bidang ilmu. Mau ambil contoh Ibnu Al-Khwarizmi, dia seorang hafidz Al-Quran, dia seorang ahli algoritma aljabar, dia juga terasa ahli kimia gitu. Intinya punya passion tadi dan rajin membaca Mas. Dan yang kedua mohon izin ya, kalau orang itu dikaruniai Allah kemampuan kuantitatif yang encer, sesungguhnya ilmu lain kan deskriptif Mas itu. Nah jadi saya mencoba meneladani itu, dan karena itu mangga kalau ke Bogor mampir ya, saya udah punya 20.000 koleksi buku kali itu. Jadi I am great reader, saya pembaca yang ini. Enggak fokus ke kelautan kan Dok? Enggak, saya ceramah agama di Istiqlal, ceramah agama di khotbah Idul Fitri kemarin di masjid mana itu di Ostista, Idul Adhanya di mana saya khotbah itu. Waktu Ketua Umum Indonesia Muhammadiyah almarhum Buya Safai, saya di Dewan Penasehat bersama Bapak Malik Fajar, Pak Hatta Rajasa, Pak Amin Rais gitu ya. Waktu PBNU Kiai Said Agil Siroj, saya penasehat bidang ekonomi bersama Profesor Muhammad kan gitu. Dan itu pun saya ingin membuktikan bahwa Islam tuh Islam bukan firqah NU, firqah Muhammadiyah gitu. Itu soal jamiyahnya, furu'iyah soal kunut tidak kunut, soal bismillah di Al-Fatihah di dahar itu semua dibenarkan oleh Rasulullah. Kenapa kita menjadi bertengkar soal furu'iyah? Maka saya, walaupun saya NU gledegan asli NU, tetapi waktu di PB saya sengaja pilih HMI tuh. Kalau HMI kan tanpa firqah tuh. Kalau kita masuk IMN Muhammadiyah, masuk PMII NU kan. Nah, alhamdulillah setelah saya dewasa, sekarang saya di PP Muhammadiyah juga di PBNU. Keren kan? Rahmatan lil alamin benar itu. So I just want to demonstrate ya. Saya ingin menunjukkan bahwa muslim yang benar adalah muslim yang ramah, yang sejuk, yang produktif, yang tangan di atas, yang berbagi, yang tidak gampang mengkafirkan orang atau menjelekkan faham lain. Berarti sering ya Prof, tapi ketemu sama pertanyaan agak konyol, Prof Rohman NU apa Muhammadiyah sih? Saya Muslim gitu ya. Itu jawabannya gimana atau ya malas aja ngomongin? Enggak, saya jawab saya Muslim, dan dua-duanya baik tata cara ibadah Muhammadiyah itu dibenarkan oleh Nabi sepanjang saya baca gitu ya. Kayak biasanya soal tarawih gitu ya. Memang zaman Nabi 11 dengan itu gitu. Tapi kan di zaman Sayyidina Umar 23 kan itu. Dan Nabi Muhammad menjamin bahwa yang saya ingat Khulafaur Rasyidin itu dijamin surga. Berarti nggak mungkin salah gitu. Nah jadi dan Nabi Muhammad juga selalu mengakomodir perbedaan. Makanya si Sayyidina Abu Bakar kan orangnya sejuk bacaannya. Kalau tahajud kan beliau suka itu tuh, suka keliling.
sejuk. Si apa namanya? Si Sayyidina Umar kan keras itu. Tegas, keras. Beliau bertanya, kenapa kamu keras sahabat tuh Umar? Karena saya ingin mengusir setan. Mungkin beliau ngantuk ya. Si Sayyidina Abu Bakar, karena saya menikmati bacaan yang lirih itu membuat saya itu lebih hanyut lah gitu. Jadi perbedaan ini serahmat gitu sepanjang tidak yang fundamental gitu ya. Misalnya sholat 5 waktu menjadi 2 gitu ya. Tapi sepanjang kunut, sepanjang dalam Al-Fatihah Bismillah didaharkan dan tidak, itu kan dibenarkan dua-duanya oleh Rasulullah gitu. Kenapa kita harus sikut menyikut antara NU dan Muhammadiyah, antara Persis dengan Muhammadiyah misalnya. Itu pun misi saya tuh, maunya ya Allah mudah-mudahan uhwah Islamiyah, uhwah watoniyah itu benar di ini gitu. Entah nyambung apa enggak Prof, itu ada pengaruh kedekatan Prof dengan laut enggak? Misalnya ada filosofi laut yang menyerap nih, akhirnya menampung segalanya, nerima dan lain-lain. Atau kalau saya ditanya soal laut tapi enggak teknis ke Prof, tapi soal filosofis, apa itu? Saya nggak pernah mempelajari, tapi mungkin secara intrinsik ya, secara otomatis iya. Kalau laut kan lepas ya dan cenderung terbuka ya, cenderung tidak munafik ya. Orang nelayan, orang pesisir kan itu belak-belakan. Nggak ada yang namanya panggung depan dan panggung belakang itu berbeda tuh. Dan setelah saya belajar budaya bahari memang betul itu. Orang gunung sama orang laut cenderung orang gunung tuh lebih reserve ya, lebih hati-hati ya, lebih lama untuk terbuka gitu. Kalau kita orang laut ini, dan itu makanya agak pesisir itu agak kasar kalau orang yang nggak sabar ya. Kalau nggak sabar, betul. Padahal belak-belakan nggak ada. Belak-belakan. Dan kalau untuk bajikan bagus yang belak-belakan kan, karena bagaimana kita memanage permasalahan kalau tidak terbuka gitu. Kan ibarat dokter tuh, kalau waktu diagnosis itu ada yang disembunyikan, pasti terapinya salah tuh. Kalau pengalaman di hidup saya sih gitu, waktu saya jadi menteri pun saya ingin dirjen, direktur tuh kalau saya ada kesalahan atau konsep saya itu kurang baik dikoreksi. Jadi saya malah mengapresiasi dan saya kenaikan pangkat tuh. Kalau orang yang tidak diem aja, tetapi ada ide, kalau rapat tuh ada dialektika gitu. Pak Menteri harusnya begini, gini lah. Jadi saya, dan itulah Islam. Nabi Muhammad kan sangat mendengarkan para sahabatnya itu. Ingat kalau waktu peristiwa soal, kalau nggak salah tanam kurma, pas salah, terus Rasulullah soal keliru. Dunia kamu lebih tahu gitu, dan itu. Itu satu hadis yang unik karena melihatkan kejujuran Nabi soal mengakui kekeliruan ya. Soal ilmu duniawinya itu. Dan teladan paripurna menurut Allah kan Nabi Muhammad ya. Jadi kita tiru aja lah Nabi Muhammad. Nah soal keilmuan nih akhirnya Prof, mungkin mendekati akhir ya. Sebenarnya keilmuan laut itu umum apa khusus, eksklusif apa terbuka sih? Karena gini Prof, kita dari kecil Indonesia negara maritim. Tapi ngomongin kelautan itu hanya di fakultas-fakultas. Itu. Akhirnya awam, kita orang laut tapi awam tentang laut. Nah menurut Prof, laut sebagai pengetahuan itu seharusnya seperti apa? Dihadirkan seperti apa? Atau ada ide biar nanti maritimnya Indonesia itu enggak bohongan Prof? Ilmu adalah apa ya, bebas nilai, dalam arti siapa aja boleh mengakses Mas. Makanya kalau dalam Islam kan nggak ada yang namanya property right itu. Semakin ilmu tuh property right itu kapitalisme. Kalau dalam Islam kan ada hadis itu bahwa amal seorang anak Adam akan putus pada kecuali yang 3 kan. Amal sodako jariyah, doa anak soleh atau soleh, dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Jadi dalam konsep Allah, konsep Islam, ilmu itu harus disebarkan free of charge, without bayaran tuh. Dalam kapitalis tidak gitu. Ya, jadi terbuka Mas. Nah, di situ juga kelemahannya di situ. Kalau ingin mentransformasi ya potensi ekonomi kelautan yang ibarat raksasa itu menjadi realitas kemajuan dan kesejahteraan setelah perjalanan kerja, terbuka tuh, harusnya disosialisasikan. Saya waktu zaman Pak Anies jadi Menteri Pendidikan pernah menghadap beliau tuh. Pak Anies setuju, jadi harusnya embedded tuh. Jadi sejak Pak UD sama SD, perguruan tinggi kan udah ada harusnya diajarkan betapa pentingnya laut ya, betapa peran laut untuk bukan hanya untuk ekosistem alam tapi juga untuk kehidupan manusia ya,
untuk penyerapan karbon, siklus hidrologi, pengatur iklim, semua kan laut Mas tuh. Cuman betul kita tuh yang belajar laut seolah-olah ya di fakultas kelautan saja, itu yang membuat seolah-olah eksklusif, dan untuk menjadi gerakan nasional menjadi agak susah gitu karena sebagian besar rakyat Indonesia nggak paham kan. Jadi terima kasih nih di brought up ya, lalu diangkat dalam diskusi ikhbar.com ini. Jadi kita tuh agak bingung Prof. Tadi nyebut soal TK, SD dan lain-lain. Nyanyinya kita itu nenek moyangnya seorang pelaut. Tapi pelajarannya nggak ada laut-lautnya sama sekali. Tapi ke depan ada optimis nggak Prof? Selain dakwah yang sedang digencarkan Prof. Iya jujur mohon maaf ya, bergantung presidennya Pak. Kalau presidennya betapa zaman saya kan udah berhasil tuh. Makanya seorang Gus Dur ya menjadikan 13 Desember itu sebagai Hari Nusantara, menghargai ya jasa Perdana Menteri kita Bapak Insinyur Haji Juanda ya, orang Muhammadiyah yang didukung oleh pakar yang namanya Profesor waktu itu masih dokter ya, Mukhtar Kusumaatmadja, Hasim Jalal ya, sehingga konsep negara kepulauan dalam nomenklatur undang-undang PBB tentang laut atau UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, itu pasal mengenai negara kepulauan itu dari Indonesia 3 orang tadi gitu, dan membuat wilayah laut kita, kalau dulu sebelum ada konsep Nusantara atau negara kepulauan archipelagic state ya, kita sepertiganya Mas. Dengan ini laut di antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu laut Indonesia. Kalau dulu kan hanya 3 mil. Jadi dari Pulau Jawa tuh Merak tuh 3 mil ke laut, dari Lampungnya 3 mil. Jadi tengah-tengahnya laut internasional itu. Makanya itu idenya di selat itu dulu. Iya, dulu sebelum hukum laut PBB mengakomodir konsepsi negara kepulauan gitu. Maka waktu ini sejarah real ini bukan dongeng ini. Waktu Bung Karno sebagai presiden kunjungan di situ didampingi perdana menterinya. Nah, gimana Juanda nih? Itu berarti kapal perang lalu langsung enak aja gitu. Maka itu disusunlah itu gagasan, dan itu tidak mudah loh. Sejak tahun 57 baru diadop oleh dunia internasional tahun 82. Berapa tahun tuh? 30 tahun lebih kan, takes time gitu ya. Amerika sendiri waktu itu menentang kan. Akhirnya dengan perjuangan gigih Pak Mukhtar Kusumaatmadja, Pak Hasim Jalal dan pakar-pakar hukum laut yang lain berhasil kita. Termasuk Prof. Rohmin juga tercatat sebagai menteri pertama di kelautan ya? Kedua, menteri pertama itu almarhum Bapak Sarwono Kusumaatmadja. Tapi di tengah jalan gitu ya, Gus Dur menggantikannya dengan saya. Jadi pertama saya jadi dirjen tuh. Saya kan dulu waktu Pak Sarwono Menteri Lingkungan Hidup, saya baru pulang dari Kanada, saya staf ahli beliau tuh. Jadi kita kompak kayak ayah dan anak gitu. Aslinya ada satu pertanyaan penting Prof sebelum penutup, cuma takut Prof. Gak apa-apa. Ini kenapa sih kok Indonesia dari Bung Karno gagasannya kayak gitu, menyadarkan orang dengan negara kepulauan dan lain-lain, termasuk orang-orang nasionalis. Pada akhirnya kita pernah berkiblat berubah jadi negara pertanian Prof, yang aslinya nggak meyakinkan juga. Ya pernah swasembada, dan negara pertanian itu kayak di mata kita sampai hari ini lautnya ketutup. Jadi secara historis ini asli nih jawaban yang brilian ini. Disengaja oleh penjajah. Ada motif lain. Karena waktu zaman dulu sebelum ada peluru kendali atau nuklir, menguasai negara lain kan harus dari laut dulu. Jadi memang kekuatan militer dan kekuatan ekonomi kita, armada perdagangan disikat. Sebelum penjajahan kita juara se-Asia Pak. Dengan Sriwijaya, dengan Majapahit. Terakhir Pinisi gitu ya. Sehingga si penjajah itu menghancurkan 2 kekuatan militer laut dan kekuatan ekonomi laut itu. Ya, sehingga kita menjadi inlander gitu. Nah, itulah yang alhamdulillah qadarullah, saya mau nangis nih, bangkit tuh zaman Gus Dur dan saya jadi menteri itu. Makanya orasi ilmiah profesor saya di IPB itu paradigma pembangunan kelautan itu. Karena secara geografi itu ada ilmu dari Max Weber ya, maupun dari Profesor Walter Issa, itu namanya geography is destiny. Jadi geografi kita, alam kita tuh alam kepulauan, alam laut. Nah,
sejak dulu sampai mohon maaf sebelum Gus Dur, paradigma atau platform pembangunan kita tuh land based darat itu. Iya. Jadi nggak efisien gitu. Maka buktinya sekarang transportasi laut kita hanya 8%, Pak. Jepang itu 70% melalui laut. Bayangin nggak, Mas Sobi, itu harusnya pengangkutan kontainer segala macam truk-truk tuh dari Jakarta Surabaya itu pakai kapal-kapal model Kanada tuh yang indah, yang bersih segala macam gitu. Iya kan? Sehingga tidak bayangin nggak, negara tuh harus keluar setiap tahun 40 triliun tuh hanya untuk memperbaiki jalan Pantura tuh karena mudik tuh. Udah gitu resiko macet, tabrakan gitu. Coba kalau sebagian besar tuh untuk angkutan ya bukan penumpang didorong ke laut, hidup ekonomi agak itu. sedikit sensitif mungkin. Bukannya kemarin-kemarin rame nih soal ini, termasuk partainya Prof di belakangnya, memaksimalkan fungsi laut. Kemudian ada istilah tol laut dan lain-lain, memberdayakan laut. Iya. Apa yang membuat akhirnya kurang greget dan terserah Prof kesabotan menjawabnya. Ini mau jawaban jujur atau enggak? Ya harus jujur ya. Jadi memang mohon izin para pemirsa ya, konsep tol laut ya, konsep poros maritim dunia kami yang mengonsepkan itu. PD Perjuangan dan CSIS lah waktu itu Pak Rizal Sukma gitu ya. Mohon izin ya, kalau Pak Jokowi mendengar pun nggak apa-apa. Tapi pikiran dan hati Pak Jokowi sendiri sebenarnya nggak ini, jadi untuk bahan kampanye aja gitu, ya kan. Maka beliau pun mohon maaf ya, feed away itu setelah periode pertama ya, waktu itu menterinya tahu sendiri siapa kan. Menkonya pun nggak bisa membuktikan ini, lalu laut ditinggalkan lagi gitu. Di fondasinya belum selesai ya Prof? Iya. Fondasi jiwa, artinya sang leader, sang presiden itu tidak menjiwai gitu mengenai pentingnya apa namanya ocean based atau maritime based development gitu. Kalau maritime based memang harus tol laut karena salah satu yang membuat negara kita nggak maju-maju kan soal daya saing, Mas. Dan daya saing rendah karena soal biaya logistik yang mahal dan lama gitu. Kenapa mahal dan lama? Karena industrialisasi, penduduk numpuk di Jawa itu. Bayangin nggak 56% penduduk Indonesia yang 280 lebih juta itu di Jawa, Mas. Di Papua tuh sumbangan ekonomi Jawa tuh 60%. Padahal luasnya kan hanya 5,5% kan. Si Papua plus Maluku hanya 3%. Jadi disparitas pembangunan wilayah. Kalau kita ngirim barang tuh kapal besar itu misalnya 10.000 ton dari Jakarta ke Ambon tuh penuhnya cepat kan. Begitu kembali dari Ambon ke Jakarta harus perlu waktu 3 bulan. Kenapa? Di sana nggak ada industri, nggak ada barang gitu. Nah maka harusnya Pak Jokowi dan harusnya diteruskan Pak Prabowo ya, berbicara tol laut tuh bukan hanya membangun pelabuhan di luar Jawa, memperbanyak kapal angkut, tetapi harus bangun industrinya, Mas. Jadi tapi karena udah cenderung lekat banget dengan kampanye sih ya Prof, jadi agak ribet juga ya akhirnya. Nah makanya saya pun berharap ke depannya 2029 calon presiden tuh kalau kampanye ya benar-benar yang diomongkan tuh diresapi dulu gitu, dipahami dulu sehingga begitu jadi presiden ya mengeksekusi apa yang dikampanyekan yang pada umumnya dikonsepkan oleh para pakar kan. Tapi kan sebagai presiden yang punya kompetensi atau kecerdasan kan harusnya dibaca dulu gitu, bener di nggak DPR gitu? Prof tetap mendorong itu. Ya seperti Mas Sobi ini di setiap dengar pendapat saya sangat vokal, sangat memberikan kritik membangun ya, sangat menyayangi para menteri ya, supaya bekerja menyelesaikan akar masalah bukan hanya pada permukaan saja gitu. Itu persoalan Prof. Ya Pak, Jadi memahami problem struktural itu banyak menteri yang tidak memecahkan itu, tapi yang bagi-bagi gitu yang diutamakan itu. Sebagai taktim ya mungkin agak mengulang tapi nggak apa-apa lah. Ini penting dari Prof Rohmin untuk teman-teman muda. Apa filosofi laut yang bisa diambil dan dipelajari oleh anak-anak muda sekarang untuk prinsip hidup, pandangan, perspektif dan lain-lain, terutama demi Indonesia. Laut ada horizonnya jauh-jauh lebih luas dari darat kan. Fakta fisik 72% permukaan bumi kan laut Mas itu. Jadi luas tuh. Jadi untuk anak-anak muda berpikirlah luas ya. Jangan pernah putus harapan dari rahmat Allah gitu ya. Dan laut itu adalah
openness, keterbukaan ya, karena memanage sesuatu itu kalau nggak terbuka, istilah zaman sekarang panggung belakang panggung depan susah sekali memecahkannya tuh. Yang kedua, Laos juga sangat dynamic gitu ya, bergelombang. Jadi anak muda harus agile ya, harus agile tuh energik gitu ya, lincah gitu, tahan banting, resilience dan seterusnya gitu ya. Memang kelihatan Pak Rohmin tuh idealis banget, enggak. Kalau dilaksanakan itu menjadi habit kehidupan itu ringan, seperti di awal itu. Jalan sendiri aja gitu ya. Jalan sendiri, dan malah ketika ditanya tips agak repot ya. Oh iya apa ya gitu. Kadang nggak memikirkan banget. Tahu nggak pidato Margaret Thatcher yang saya nggak bisa lupa, kata dia, physical tiredness, kelelahan fisik can be overcome by spiritual strength. Jadi kalau spirit kita, batin kita itu punya keyakinan ini untuk kebajikan dan akan berujung di surga akhirat, insya Allah oasanya nggak pernah kering itu. Itulah laut, luas, kemudian dynamic, jadi harus aktif ya, produktif itu. Kemudian terbuka, jangan panggung belakang panggung depan ini. Dan keempat Mas, kolaboratif. Kalau kita di kapal, kalau antara nakoda, anak egois mati lah ya. Bisa tenggelam bersama. Jadi kolaboratif. Jadi sekali lagi berpikiran luas. Kedua harus aktif, dynamic, produktif ya. Ketiga terbuka. Keempat kolaboratif, saling berbagi, strengthening to each other, saling memperkuat antara bangsa. Jangan memandang agama, suku dan seterusnya. Wah, Indonesia bisa cepat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur tuh kalau pemimpinnya laut. Rakyatnya berspirit laut ya maksud saya gitu. Berkiblat ke laut gitu ya. Betul. Matur nuwun sangat luar biasa Pak Rohmin. Kita dapat sesuatu yang nggak pernah kepikiran. Alhamdulillah. Yang baik pasti datang dari Allah, yang kurang pasti datang dari Rohmin Dahuri, anak nelayan yang dhaif. Sehat-sehat Prof. Sehat-sehat. Amin sami-sami Mas Safi. Teman-teman, obrolan ini bakal hadir juga di versi teks di ikhbar.com dan kita berjumpa lagi di Sini Ikhbar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.